Di video kali ini, saya akan melakukan tugas PDGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan modul 7 optik, kegiatan praktikum 1 sifat cahaya, percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur derajat, senter, laser, lilin dan korek, celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir, penggaris, kertas putih, alat tulis dan tabel pengamatan. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan 5. Menentukan fokus lensa cembung. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Apa itu pemantulan pada cermin datar? Pemantulan pada cermin datar adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata dan halus, kemudian dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Langkah-langkah pengamatan. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati alurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkat cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Langkah kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkat cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya adalah sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan laser dan mengarahkannya ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur derajat yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang pada beberapa posisi, yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Laser menghasilkan berkat cahaya yang lurus dan tipis, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika I atau sudut datang 90 derajat diperoleh R atau sudut pantul juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang 30 derajat diperoleh R atau sudut pantul juga 30 derajat. Ketika I atau sudut datang 60 derajat diperoleh R atau sudut pantul juga 60 derajat. Dari ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang atau I selalu sama dengan sudut pantul atau R sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan selanjutnya, meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin kecil di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan sama besar dengan bendanya. Bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Dan ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya.
Dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cembung. Apa itu pemantulan pada cermin cembung? Pemantulan pada cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar atau cembung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya menyebar. Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat di layar putih, cahaya tampak menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda dan selalu berada di belakang cermin. Percobaan terakhir adalah pemantulan pada cermin cekung. Apa itu pemantulan pada cermin cekung? Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam atau cekung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat terlihat bahwa cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu, saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan kemudian, saat cermin cekung di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dari berbagai posisi pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda, namun secara umum dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar atau jika benda berada di antara cermin dan titik fokus. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar atau jika benda berada antara fokus dan pusat kelengkungan. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil atau jika benda berada di luar pusat kelengkungan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin ke cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm dan jarak lilin ke cermin adalah 6 cm. Dan untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Dan saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jarak 30 cm bayangan masih terlihat namun agak pudar. Dan pada jarak 34 cm bayangan semakin memudar.